deskriptif. Berarti statistik inferensia itu apa? Apa? Ayo sebutnya Tadi salah. range Yang apa? generalisir itu. Oke, generalisir siapa? Generalisir dari populasi. Jadi dari sampel kita tarik kesimpulan dari sampel tersebut terus kita generalisir buat dari sifat populasinya. Oke. Jadi kita punya yang namanya statistik. Kita punya yang namanya parameter. Yang mana yang punya sampel? Statistik. Statistik. Ya, karakteristik numerik yang menggambarkan sampel itu statistik. Karakteristik numerik yang menggambarkan populasi itu disebutnya parameter. Kita punyanya data statistiknya, teman-teman. Kenapa? Karena biasanya kalau kita mau meneliti populasinya sangat besar, kita selalu dibatasi oleh waktu, biaya, SDM, dan lain sebagainya. Padahal tujuan penelitian kita mau kesimpulannya untuk suatu populasi. Artinya apa? Kita ambil sampel. Dari sampel kita bisa mencoba mencari ukuran numeriknya, disebut statistik. Apapun itu, mau rata-rata, mau ukuran numerik lainnya, yang pasti dia dapatnya dari sampel, disebut statistik. Pertanyaannya, boleh nggak statistik ini langsung dipakai untuk angka yang menggambarkan populasi? Boleh nggak? Belum tentu. Boleh aja, tapi tidak valid. Kecuali ukuran populasinya kecil, kita nggak perlu melakukan uji hipotesis. Tapi kalau misalnya populasinya besar, ya artinya kita punya sampel di sini statistik ya angkanya, untuk menyimpulkan suatu populasi kita tidak bisa serta-merta langsung gunakan statistik itu, harus diuji. Makanya kalau statistiknya misalnya X barnya itu adalah 75, berapa sih rata-rata populasinya, kita uji nanti boleh. Mu-nya sama dengan 75. Ini parameter. Makanya ini ditaruhnya di H0 atau di H1. Jadi apa yang diuji sebetulnya? Yang diuji adalah parameternya. Kita uji apakah parameternya itu sama dengan nilai yang ada di sampel, misalnya rata-rata, sigma, atau apapun itu. Dalam StatMat, teman-teman, notasi ini sangat penting. Kita tidak bisa keliru. Statistik dan parameter tuh notasinya masing-masing itu berbeda. Rata-rata statistiknya X bar, parameternya mu. Kalau simpangan baku apa statistik? S. Parameternya apa? Sigma. Kalau ragam statistiknya S kuadrat. Ini ya sigma kuadrat. Jadi kalian kalau di hipotesis nggak boleh X bar sama dengan berapa, atau S sama dengan berapa, atau S kuadrat sama dengan berapa. Tidak. Dia tidak perlu kita uji karena datanya sudah valid, kita ambil dari sampel. Tapi kalau kita mau menyimpulkan untuk populasi, maka kita uji si parameternya apakah benar nilainya sekian misalnya. Kalau sudah terima tolak H0 baru kita bisa ambil kesimpulan untuk populasi. Kalau cuma sekelas gini populasinya, perlu nggak saya melakukan pengujian hipotesis? Artinya kita melakukan apa? Kalau saya mengambil data dari seluruh anggota populasi itu apa? Sensus. Kalau sensus, artinya saya tidak perlu melakukan lagi yang namanya pengujian hipotesis, tapi saya bisa langsung menyimpulkan populasi. Betul statistika deskriptif, tetapi kalian dianggapnya satu populasi, gitu. Ya, kalau ini biasanya ya ada sebetulnya populasinya, tetapi dia tidak mau menyimpulkan untuk seluruh populasi, hanya data yang diambil saja. Gitu ya. Jadi kalau di StatDes kita belajarnya prosedur pengujian hipotesisnya. Jadi kalau kalian ingat, apa prosedur pengujian hipotesis yang pertama? Apa? Tentukan. Oke, tentukan H0. Lalu tentukan H1. Lalu apa? Apa? Derajat apa? Itu bebas. Tentukan statistik uji. Tentukan
Kriteria uji atau wilayah apa? Tolak H0. Terakhir apa? Ya kalau terakhir pasti kesimpulan ya. Keputusan atau kesimpulannya tolak atau terima H0. Ini di Startdesk nih. Jadi kalau udah dikasih tahu H0-nya apa, H1-nya apa, ada satu step kurang di sini apa? Ini saya ganti deh, tentukan H0 dan H1. Yang kedua apa? Ada yang mau nebak? Hah? Kalau hipotesis itu selalu ada kesalahan. Selang kepercayaan. Kalau kalian nulis coba diingat-ingat. Coba diingat-ingat. Jangan mantannya aja yang ingat. Ayo, Hano, coba kalian soalnya lagi nulis nih. Hano, H1, terus yang ketiganya apa? Selang kepercayaan. Bukan. Derajat. Oh, derajat. Oh, kalau salah kan Alfa. alfa. Atau apa? Taraf signifikansi. Ya, nanti kita bahas galatnya ada apa saja. Ya. Ini step-stepnya, tentukan 0H1, tentukan alfanya, statistik ujinya, kriteria uji, baru keputusannya seperti apa. Ya. Jadi semuanya sudah given. Oke, yang ini bisa kita cek dari soal, ya. Ini sudah diberikan, statistik uji sudah diberikan dan lain sebagainya. Misalnya kita ingin menguji rata-rata populasi mu, ya. Statistik ujinya itu apa? Kalau kita ingin menguji rata-rata populasi, ada Z, ada T, ingat? Iya. Ada Z hitung, ada T hitung. Perbedaannya di Z hitung dan T hitung apa? Sambel. Tabel. Tabel. Oke, tabel pasti beda. Kapan kita pakai Z, kapan kita pakai T? Kalau dia distribusi normal. Kalau apa? Kalau dia berdistribusi normal. Yang mana? Yang Z. Kalau dia berdistribusi normal, yakin? Kalau diketahuinya lebih. Apa? Sampelnya lebih dari Enggak, itu selang kepercayaan. Ini pengujian hipotesis. Normal parameternya ada berapa? 2. Saya udah bahas kemarin. Ada 2 apa? Mu dan Sigma. Saya ingin menguji parameter rata-rata. Ini kita uji nih. Pertanyaannya kondisi si sigma gimana? Habis konstanta. Diketahui. Harus konstanta atau tidak konstanta pun boleh. Apa? Sigmanya berarti bisa diketahui, bisa tidak Diketahui. Kalau kita ingin menguji mu, ya, artinya si sigmanya itu betul konstanta. Pertanyaannya kita tahu nggak si sigmanya itu berapa? Diketahui atau tidak? Kalau dia diketahui pakai apa? Z. Z hitung X bar min 0 per sigma per akar N, kalau kalian ingat. Kalau T hitung, ketika sigmanya tidak diketahui, makanya dia diganti oleh S, simpangan baku sampel. X bar min 0 per S per akar N, teman-teman. Ya, jadi ini kenapa dipakaikannya Z, yang satu dipakaikannya oleh T hitung, seperti itu. Nah, ini sudah given. Lalu nanti berlanjut ke kriteria uji. Betul, pakai tabel nanti dibandingkannya. Ya, Z hitung kita apakah lebih besar di tabel atau lebih kecil dan seterusnya. Apa yang akan kita lakukan di Statmat 2? Berbanding terbalik apa yang akan kita yang sudah pernah kita pelajari di Statdesk. Di Statmat 2 kita akan mengevaluasi ujinya. Ya. Kita lihat RPS. Kita akan mencari wilayah tolak H0-nya. Kalau di Statmat 2 itu intinya. Ya, kalau di Statdesk kita sudah diberikan wilayah tolak H0. Kalau di Statmat nanti kita akan menentukan kira-kira wilayah penolakan H0-nya itu bagaimana. Karena ternyata uji hipotesis yang bisa kita buat itu sebetulnya ya tidak hanya yang ada kita pelajari di Statdesk. Kalau di Statdesk ketika H0-nya itu mu misalnya, tandanya di sini yang boleh apa saja?
sama dengan mu sama dengan 75. Lalu apa lagi? Kurang dari sama dengan. Lalu lebih dari sama dengan. Maka lawan H1-nya apa? Mu bisa tidak sama dengan 75 atau lebih besar atau lebih. Di StatMat kita bisa nanti H0-nya itu adalah mu sama dengan 75, H1-nya adalah mu sama dengan 76. Nah, akan kita lihat nanti apakah ini sudah uji yang paling kuasa yang bisa kita buat. Nah, bagaimana nanti mencari uji yang paling kuasa atau uji yang terbaik yang memiliki wilayah tolak H0 yang terbaik. Ya, jadi berbeda sekali dengan apa yang kita pelajari di standar. Ya, ini sedikit gambarannya saja gitu. Oke, jadi jangan lupakan materi pengujian hipotesis ini ya. Ini saya ambil PPT-nya dari PB. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Pernyataan awal yang kita anggap benar sebagai titik tolak kerja. Biasanya dia berbentuknya adalah sama dengan. Intinya ada tanda sama dengannya. Ya, jadi kalau dalam beberapa analisis statistika ketika dia tandanya sama dengan itu sering sekali menyatakannya tidak ada perbedaan. Artinya kalau kita berbicara dua sampel mu 1 sama dengan mu 2, berarti rata-ratanya sama, tidak ada perbedaan gitu ya. Kalau di regresi misalnya ya, ketika ada parameter yang namanya beta, ketika betanya sama dengan 0 artinya tidak ada pengaruh. Nanti kalian di rancangan percobaan ketika kita ingin menguji suatu treatmentnya ada lebih dari satu, yang satu minum obat A, yang satu minum obat B, yang satu minum obat C untuk menghilangkan sakit kepala, ketika rata-rata 1 sama dengan 2 sama dengan 3, maka tidak ada perbedaan efek obat terhadap sakit kepala misalnya. Jadi H0 ini sering sekali berisi status quo gitu, atau tidak ada perbedaan teman-teman. Nah, dikatakan di sini dia mengimplikasikan sebaran tertentu yang spesifik. Contohnya ketika mu sama dengan 75 misalnya, maka dari situ kita bisa tahu bahwa mu itu parameternya siapa, sebaran apa? Normal. Maka nanti statistik ujinya itu adalah sebaran normal. Paham? Ya, jadi nanti kalau ada sigma, ya, sigma itu dia S. S itu kaitannya dengan sebaran Fisher, F. Statistik ujinya adalah ke F. Ketika parameternya adalah P sama dengan setengah misalnya, P itu sebarannya apa? Binomial. Ya, nanti statistik ujinya ke binomial. Jadi apa yang tertulis di H0 ya, itu mengimplikasikan sebaran tertentu yang spesifik teman-teman. Ya, oke. Pengujian hipotesis pada hakikatnya adalah untuk memutuskan apakah informasi yang dikandung dalam contoh itu merupakan bukti yang kuat atau bukan bukti yang kuat. Ketika kita tolak H0 ya, atau terima ketika kita tolak H0 kita terima H0. Tolak H0. Bukan berarti H0 itu salah. Atau sebaliknya, ketika kita terima H0 belum tentu H0 itu benar. Kemungkinannya bisa H0 benar, tapi bisa jadi data kita yang belum cukup buktinya untuk menolak H0 sehingga H0 kita terima. Paham? Kalau di dalam bidang hukum kemarin kasus yang besar itu si Richard misalnya, ya, ketika dia misalnya dalam tanda kutip dihukum, misalnya tersangka utama lah, kan dihukum mati ya. Mungkin sebetulnya dia memang benar-benar bersalah, atau yang kedua buktinya belum cukup kuat untuk membebaskan dia. Paham ya? Jadi tidak selalu yang kita terima itu benar, dan tidak selalu yang kita tolak itu salah. Kalau di dalam statistika seperti itu, kita selalu berbicaranya data kita sudah cukup bukti atau belum. Data kita sudah cukup untuk menolak atau menerima hipotesis tersebut atau belum. Gitu. Jadi tidak selalu dikaitkannya dengan dia memang benar atau dia salah. Dalam statistika seperti itu. Nah, H1 itu merupakan hipotesis tandingannya atau alternatif. Nah, kalau di StatMat 2 biasanya ada referensi yang menuliskannya H indeksnya adalah A. Jadi lawannya H0 itu adalah H1 atau ditulisnya juga H alternatif. Oke, dia adalah lawannya lah, lawan dari H0 seperti itu.
Nah, ini statistik uji. Inilah yang berperan penting untuk memutuskan apakah data kita itu merupakan bukti yang kuat atau tidak untuk menolak H0. Ini disebut statistik uji. Dia fungsi dari contoh acak, ya. Ada X barnya. Ya, jadi dari setiap pengujian hipotesis pasti akan ada yang namanya statistik uji, gitu. Baru kita masuk ke wilayah penolakan atau disebut juga wilayah kritis. Ingat? Wilayah kritis ya, atau daerah penolakan H0 ini sama saja. Kemudian baru kesimpulan. Kesimpulan di sini nanti kita akan membandingkan, ya, apakah data kita cukup bukti atau tidak, ini kita bandingkan dengan yang namanya nilai tabel, begitu ya, baik Z maupun T atau statistik yang lainnya. Ketika misalnya data kita atau si Z hitung kita atau statistik uji kita masuk ke wilayah penolakan H0, berarti kesimpulannya adalah tolak H0. Kalau berada di luar atau di wilayah terima H0, maka kita tidak menolak H0 atau kita terima H0, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jika hipotesis 0 diterima, ada dua kemungkinan. Hipotesis 0 memang benar atau salah, tapi data yang dimiliki tidak cukup kuat untuk menolak. Makanya untuk starter saya selalu mengatakan ketika tolak H0, kesimpulannya adalah maka data kita sudah cukup bukti untuk menolak H0. Bukan mengatakan bahwa H0 itu salah, ya, tetapi data kita sudah cukup bukti untuk menolak H0. Lupa ya? Lupa? Lupa materinya ya? Nggak apa-apa, nanti dibuka lagi. Oke? Nah, nih ya, jadi kalau di StatMat sering sekali kita parameternya theta, teman-teman. Jadi theta itu seperti generalisasi dari parameter ya, bisa mu, bisa sigma, bisa apapun itu, pokoknya parameternya theta aja ya. Jadi makanya di sini hipotesis nolnya biasanya theta sama dengan theta 0. Theta 0 itu atau indeks yang ada nolnya itu biasanya suatu konstanta atau bilangan real di sini ya. Jadi theta sama dengan theta 0. Tandingannya tadi ya, bisa tidak sama dengan, bisa lebih kecil atau bisa lebih besar dari theta 0-nya tersebut. Oke, yang mana yang ujinya dua arah atau two-tail? Yang mana yang satu arah? Kalau sama dengan Berarti sama two-tail. iya, Kalau satu arah berarti yang kurang dari lebih dari kurang dari sama lebih dari. Kenapa yang two-tail yang sama dengan? Karena yang benar cuma yang tengah, yang karena hipotesisnya itu ada lebih kecilnya dari lebih besarnya. Misalnya 75 kan ada 74 ada 76, jadi Oke. Jadi misalnya H0-nya adalah mu sama dengan 75. Two-tail itu berarti H1-nya apa? Mu tidak sama dengan tidak sama dengan 75. Jadi kalau kita buat sebaran normalnya ya dari suatu statistik ujinya, wilayah penolakannya itu ada dua. Ya, ketika kita tolak H0, kan kita terima H1 nih. Ketika mu-nya tidak sama dengan 75, berapa? Bisa jadi mu-nya lebih kecil dari 75 atau mu-nya lebih besar dari 75. Ada dua kemungkinan. Jadi wilayah tolak H0-nya ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar dari 75, atau di sini nanti Z hitung atau T hitung. Ya, disebut two-tail. Kalau one-tail, kenapa yang tadi lebih kecil atau lebih besar? menolak. Karena ketika kita tolak H0, apa kemungkinan benarnya? Berarti hanya ada satu kemungkinan lainnya. Contohnya ketika H0-nya itu adalah mu lebih kecil atau sama dengan 75. Kalau ini kita tolak, berarti H1-nya apa? Lebih Lebih dari 75. Kemungkinannya cuma ini. Ya, maka nanti wilayah penolakan H0-nya ini sebelah kanan. Ya, begitu juga untuk yang H0-nya mu lebih besar atau sama dengan 75, maka H1-nya itu adalah mu lebih kecil dari 75. Jadi wilayah penolakannya nanti yang sebelah kiri. Ketika H0 ditolak, hanya ada satu kemungkinan, one tail. Ketika dia kita tolak, ada dua kemungkinan, two tail. Ya, gak boleh lupa ya.
dalam StatMat ada istilah hipotesis sederhana atau simple hypothesis. Itu apa? Ketika dia sederhananya, ketika dalam hipotesis tandanya itu adalah sama dengan. Ya. Ketika dia H0-nya sama dengan, maka dia disebut hipotesis sederhana. Karena apa? Sebarannya sudah diketahui di sini secara spesifik. Ketika dia tandanya lebih besar atau sama dengan atau lebih kecil sama dengan, disebutnya hipotesis majemuk. Paham? Karena nanti di dalam analisis statistikanya dalam StatMat itu akan berbeda ketika hipotesisnya itu sederhana dan hipotesisnya itu adalah komposit. Jadi penting ya di dalam StatMat ini ya. Jadi simple hipotesis adalah ketika sebarannya sudah diketahui secara spesifik, artinya H0-nya nanti sama dengan gitu, entah di sini juga sama dengan ya. Tetapi ketika di sini lebih besar atau sama dengan atau lebih kecil sama dengan, dia disebut hipotesis majemuk ya, karena dia tidak spesifik menyatakan suatu sebaran seperti itu. Nah, ini adalah review ya, review bagaimana kalian pernah mempelajari sebetulnya materi mengenai hipotesis begitu. Tetapi apa yang akan kita pelajari di StatMat itu memang cukup berbeda dengan apa yang kita pelajari pada saat StatMat. Lebih ke dapurnya ya. Jangan sedih dong ya. Kalian kalau belajar StatMat tuh nggak ada yang mukanya sumringah gitu, saya heran. Harus dikasih coklat ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Aman begitu doang ya. Dia disebut hipotesis sederhana. P itu parameternya binomial, teman-teman. Ketika H0 P sama dengan setengah ya. Ini hipotesis sederhana karena ya kita sudah tahu bahwa P ini adalah parameternya binomial. Berarti nanti ya si contoh acaknya itu berdistribusi binomial dengan sampelnya sebanyak n dan peluang suksesnya adalah setengah. Binomial itu apa cirinya? Apa ciri distribusi binomial? Apa tuh? Pertemuan satu. Apa? Binomial itu temannya Bernoulli. Kejadian lebih dari satu. Sama satu tapi kemungkinannya ada dua. Bernoulli itu kejadiannya hanya satu, tapi outputnya ada dua. Iya. Kalau Itu Bernoulli. Kalau binomial Kejadian lebih dari satu. lebih dari satu, berarti berapa kali? Ada berapa eksperimen? Iya. Notasinya apa di sana? N N. kali. Ya. Lebih dari satu. Iya, lebih dari satu. Ya, kalau lebih dari satunya adalah dua, berarti n-nya sama dengan 2. Jadi binomial itu adalah Bernoulli yang diulangi sebanyak n kali, di mana masing-masing eksperimennya itu saling bebas ya, dan peluang suksesnya itu konsisten sama antara satu eksperimen dengan eksperimen yang lain begitu. Betul, n kali. Apa bentuk distribusinya? Fungsi peluangnya? Laba sakti. Yang kombinasi Kombinasi. N NP atau apa? NQ NX P Ada pangkat peluang gagalnya itu loh. Ini juga kan. P pangkat X 1 min P Min P. pangkat apa? 1 min N min N min X. X di sini menyatakan apa? X ini menyatakan apa? Banyak kejadian. Sekali. Oh, banyak. Banyak kejadian Sukses. P itu apa? Peluang Peluang
kejadian sukses gitu ya. Jadi action ini menyatakan kejadian sukses. Sukses ini bukan selalu dimaknai dengan memang sukses yang sesungguhnya ya, sukses gagalnya, tapi sukses ini lebih kepada apa sih yang ingin kita lihat, nilai pembajak yang kita perhatikan di antara dua outcome tadi ya, rusak baik misalnya, apapun itu, memilih tidak memilih. Sukses di sini selalu yang dikaitkan dengan pertanyaannya, kita mau menghitung peluang apa gitu ya. Ini adalah polinomial. Nah, ketika dia H0-nya adalah P sama dengan setengah, berarti dia peluang suksesnya setengah. Jelas berarti dia berdistribusi binomial dengan eksperimennya N, peluang suksesnya setengah. Nah, itu adalah ciri dari hipotesis sederhana. H1-nya kan tidak sama dengan ya, dia disebut majemuk. Walaupun kita tahu bahwa dia awalnya sudah binomial ya, tapi kita tidak tahu parameternya P-nya berapa. Kalau tidak sama dengan ini, tidak sama dengan setengah ini berapa berarti nilainya gitu kan, walaupun dia sebarannya diketahui binomial. Makanya disebut hipotesis majemuk seperti itu ya. Ini contoh dari hipotesis sederhana dan majemuk. Nah, sekarang coba galat. Apa? Oh iya, lagi ngapain sampai tumpah? Kita kan mau menyimpulkan populasi ya, berdasarkan sampel. Pasti akan ada error. Kenapa coba? Karena manusia Kenapa? karena manusia pas Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Iya. Coba kaitkan dengan sampel dan populasinya. Populasi segini. Aduh, nggak nyata lagi. Segini nih populasi. Kita ambil sampel bisa aja segini ya nih. Mau menyimpulkan segini banyak, kita ambilnya cuma segini. Akan ada error nggak? ada Akan ada. Serepresentatif apapun sampel ini, ya. Tapi ketika populasinya sangat besar dan kita tetap ambil sampel sepersekian persen, pasti akan ada error. Ya, pasti akan ada kesalahan. Statistika boleh salah, nggak boleh bohong. Ya. Statistika boleh salah tapi nggak boleh bohong. Makanya dalam pengujian hipotesis kita selalu sertakan yang namanya alfa. Ya, selalu ada alfa. Di selang kepercayaan kita bilang kemarin ada derajat kepercayaannya. Berani nggak kalian bikin selang kepercayaan 100%? enggak Nggak berani ya. Paling besar itu ya udahlah 99% atau 99%. Nggak akan berani kita ngomong 100%. Kalau kalian nanti pemilu ya, pasti akan ada lembaga-lembaga survei mulai bermunculan. Quick count selalu menyertakan apa? Bound of error. Ya, kalau dia melakukan quick count, mereka selalu menyertakan bahwa hasil ini kita dengan bound of errornya itu adalah 2%. Artinya apa? Hasil hitung cepat mereka dengan hasil yang sebetulnya dari KPU itu perbedaannya tidak akan lebih dari 2%. Di luar unsur politik atau mereka bermain data, tetapi kalau mereka benar itu akan terjadi selisih antara si perhitungan cepat dia dan hasil KPU yang manual satu persatu itu nggak akan lebih dari 2%. Jadi sebetulnya kalian bisa percaya sama lembaga survei yang berani bound of error itu kecil dengan asumsi mereka benar melakukannya, jujur gitu ya. Itu di dalam statistika pasti akan disebutkan errornya berapa atau derajat kepercayaannya berapa. Kalau kita berbicara selang kepercayaan, kita berbicara derajat kepercayaan. Kemarin 90% dan lain sebagainya. Kalau di pengujian hipotesis ada dua galatnya. Ya, galat jenis 1 dan galat jenis 2. Apa itu galat jenis 1, teman-teman? Kalau hipotesisnya benar tapi kesimpulannya kita menolak hipotesis yang benar tersebut. Jadi kita menolak hipotesis yang sebetulnya benar. Itu adalah galat jenis 1 atau alfa yang selama ini kita gunakan. Ya, kesalahan tipe 2 apa? Berarti kita menerima hipotesis yang sebetulnya salah.
Jadi kemungkinannya sebetulnya kita bisa memilih kok di pengujian hipotesis yang dipilih galat jenis 1 ya, bukan galat jenis 2. Galat jenis 2 itu beta. Ya, galat jenis 1 itu alfa, galat jenis 2 itu adalah beta. Kenapa kita tidak membuat di dalam hipotesis itu yang digunakan galat jenis 2? Nanti kalian akan temui alasannya. Selama ini kita selalu menuliskan pokoknya alfanya 5%, alfanya 1% dan lain sebagainya. Alfa itu sisanya dari derajat kepercayaan kita waktu di selang kepercayaan. Ya, ingat ya pertemuan kemarin gitu. Nah, inilah bentuknya. Jadi misalnya ada keadaan yang sebenarnya, artinya kondisi yang sesungguhnya, lalu keputusan kita. Ya, artinya apa? Kondisi sebenarnya bisa aja H0-nya benar, H0-nya salah. Keputusannya berarti terima atau jangan tolak H0 dan tolak H0. Tentu benar ketika kita menerima hipotesis yang benar. Ya, jadi jangan tolak H0, H0 benar, ya benar. Gitu ya. Terima H0, H0 benar, benar. Tolak H0, H0 salah, benar. Jadi kita menolak hipotesis yang salah itu adalah benar, begitu. Nah, ketika kita menolak hipotesis yang benar, ini alfa. Ketika kita menerima hipotesis yang salah, ini disebut beta. Ya, jadi saya mau nulis ini beta, ini alfa. Nah, tuh. Alfa adalah peluang terjadinya galat jenis 1. Jadi alfa itu sama dengan peluang tolak H0. Perhatikan, padahal H0 benar. Oke, beta peluang terima H0 padahal H0 salah. Catat ya. Seperti kalian diberi pertanyaan, lebih milih mana? Membebaskan orang yang bersalah atau menghukum orang yang tidak bersalah? Kalian pilih yang mana? Gak ada pilihannya menghukum orang yang salah. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya, baik. Ya, tentu kita berharap tidak melakukan kedua kesalahan ini, tapi tidak mungkin ya kita tidak melakukan kesalahan. Nah, seperti halnya disampaikan, idealnya kita berharap alfa betanya sama dengan 0. Ya, tapi itu nggak mungkin teman-teman. Ya, ketika alfa betanya 0 ya sama saja kita tidak melakukan hipotesis. Tadi apa namanya kalau tidak pakai hipotesis? Sensus. Kalau sensus kita nggak perlu uji hipotesis, orang kita udah dapat semua datanya, menghitung rata-rata ya udah, berarti itu rata-rata populasi. Walaupun populasinya cuma 10 orang, ya udah itu sensus. Oke? Nah, ketika kita melakukan uji hipotesis harus menyertakan galat ini alfa nanti akan kita gunakan. Nah, nanti kalian akan mengetahui mengapa yang digunakan alfa tetapi bukan beta di dalam pengujian hipotesis. Nah, ini dilema. Kalau alfanya tinggi, biasanya betanya rendah. Ketika alfanya kita turunkan, betanya akan naik. Inilah yang nanti menjadi jawaban kenapa alfa yang kita pakai satu ini di situ. Ya, salah satu cara juga bagaimana kita bisa menekan keduanya adalah ya kita perbanyak contohnya, sampelnya. Ya, ketika kita perbanyak sampel, ini lebih bisa menekan di antara kedua galat ini. Ada yang ketiga, ini akan menjadi materi uji paling kuasa. Kita tetapkan nanti alfanya berapa, ya. Nanti kita lihat uji hipotesis yang mungkin, begitu. Nah, ketika alfanya sudah ditetapkan, nanti kita lihat betanya, beta mana yang terkecil dari sekian uji hipotesis yang bisa dilakukan. Nah, itu nanti yang kita pilih. Ya, jadi tetap bahwa alfanya selalu ditentukan terlebih dahulu. Kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di pernyataan H0 benar.
Tanda sama dengan itu tadi ada di H0 atau di H1? Halo. H0. Ketika H0 benar, nilai parameter di sini kita tahu teman-teman. Ketika dia H0 salah, berarti kita harus mengidentifikasi nilai H1. Kalau mu lebih kecil dari 75 atau mu lebih besar dari 75 atau mu tidak sama dengan 75, kita bisa tahu nggak nilainya? Enggak. Nilai ini tuh kita bisa tahu nggak? Enggak. Nggak bisa. Sehingga bisa nggak kita hitung beta? Enggak. Nggak bisa. Kalau ini H0 benar, kita tahu di sini tadi misalnya mu-nya 75 atau lebih besar sama dengan 75, ini bisa kita anggap sama dengan 75. Artinya mencari alfa bisa nggak? Bisa. Artinya di antara alfa dan beta mana kita bisa kontrol? Alfa. Alfa. Itulah kenapa di pengujian hipotesis alfa yang kita gunakan dibandingkan beta. Karena kita bisa mengontrol nilai si alfa ini atau taraf signifikansi. Bagaimana cara mencoba menghitung alfa? Nah, coba baca dulu soalnya. Itu bukan tuk, itu toko ya. Typo itu. Nah, sedikitnya 80% anak perempuan lebih menyukai mainan boneka dibandingkan lainnya. Ya, jadi 80% itu apa? Mengatakan bahwa sedikitnya 80% anak perempuan lebih menyukai mainan boneka dibandingkan lainnya. Untuk menguji pernyataan tokoh itu akan diamati 20 anak perempuan dan dilihat apakah ia membeli boneka atau lainnya. Ya, berarti kita yang menguji P-nya itu sama dengan 0,8. Ini binomial nih. P-nya sama dengan 0,8. Tadi P itu apa? Peluang kejadian sukses. Berarti kejadian suksesnya apa? Beli mainan, beli boneka. Oke, jadi kejadian suksesnya itu adalah anak perempuan membeli mainan boneka. Tuh, bukan sukses dalam arti yang sebenar ya kan? Jadi suksesnya itu yang menjadi perhatian kita. Ya, berarti gagalnya itu adalah ketika anak perempuan itu tidak menyukai mainan boneka. Maka P-nya sama dengan 0,8. Oke. Sebetulnya dia sedikitnya 80% ya. Sedikitnya 80% itu apa ya? Simbol matematikanya. Kurang dari sama. Lebih dari. Lebih dari. Lebih Oh ya, dari lebih dari. atau lebih dari sama dengan? Lebih dari sama Lebih dengan. dari. Oke, sama dengan. lebih dari sama dengan. Ketika kita sudah tahu lebih besar atau lebih dari sama dengan, boleh H0-nya itu berarti kalau tidak lebih dari sama dengan atau sama dengan. Tapi yang paling penting impact-nya adalah di H1-nya. Ya, kenapa di sana tidak begini? Kenapa begini? Ya karena di sana sedikitnya sebetulnya adalah lebih besar atau sama dengan. Jadi H1-nya sudah pasti lebih kecil dari 0,8. Oke, itu pembahasan untuk H0 dan H1-nya. Nah, ini ada kalimat selanjutnya. Andaikan kita membuat kaidah keputusan, artinya kita membuat wilayah penolakan teman-teman. Ya, terima H0 bila X-nya lebih dari 12 atau sama saja dengan X-nya lebih dari atau sama dengan 13. Ya, ini adalah wilayah terima H0-nya. Ini berarti bila X-nya lebih kecil atau sama dengan 12, kita akan menolak H0. X lebih dari 12. Ini maksudnya apa berarti? Yang anak perempuan beli bonekanya. Coba kaitkan dengan sebaran binomial. Oke. Tadi kejadian suksesnya apa? Beli boneka. Beli boneka. Suksesnya itu berarti banyak Banyak beli. anak perempuan Membeli boneka. suka Ke boneka. mainan boneka. Oke. P-nya itu sama dengan Peluang. besar dari 0,8. Koma. Berarti kan tadi paling sedikit ya. Paling sedikit 80% anak-anak suka mainan boneka.
Kemudian dia katakan untuk menguji pernyataan tokoh itu kan diamati 20 anak perempuan. 20 itu apa? N kecilnya. N kecilnya adalah 20. Jadi 80% ini dari mana? 80 per Dari 20 anak 20. perempuan itu dia bilang. Oke, dari 20, 80%-nya itu berarti nanti suka mainan boneka. Nah, dia membuat suatu kaidah. Terima H0. Oke, kita tulis dulu H0-nya. P-nya sama dengan 0,8. A1-nya P-nya lebih kecil dari 0,6. Kaidahnya atau kriteria ujinya anggap gitu ya. Terima H0 jika X-nya lebih dari 12. Terima H0 bahwa paling sedikit 80% itu ya, ini benar, ini terbukti kalau X-nya lebih dari 12. X lebih dari 12 itu maknanya apa? Banyak anak. itu lebih dari 12. Berarti 12, kalau ada 12 anak itu suka mainan boneka, maka kita udah bisa menyimpulkan bahwa emang paling sedikit 80%. Paham? Ya? Jadi terima H0 jika X lebih dari 12, itu berarti kita bisa menyatakan pernyataan ini benar nih ya untuk populasi kalau 12 dari 20 anak ini itu memang teridentifikasi suka mainan boneka, teman-teman. Nah, lihat pertanyaannya. Bukan diminta kita terima atau tolak H0. Beda sama yang di Stardust. Kita nggak disuruh di sini terima atau tolak H0, tidak. Hitunglah alfa. Hitunglah beta. Masya Allah. Mudah. Karena sudah di jawabannya. Kalau ujian juga mudah kalau ini pertanyaannya. Ya. Tadi yang pertama adalah alfa. Oke. Alfa itu apa tadi? Peluang. Apa alfa? Tolak H0. Kalau H0 benar benernya Padahal H0 Benar. benar. Sama dengan peluang kapan kita tolak H0? Kurang dari 1. kurang dari Itu dapat dari mana? X lebih kecil sama dengan 12. itu kriteria uji. Oke, dari kalimat yang kriteria uji di soal nih. Ya, kan dia terima H0 kalau X-nya lebih dari 12. Tolak H0 berarti lawannya. Tulis sini. X kecil atau sama dengan 12. H0 benar. Lihat H0-nya. P 0,8. P-nya sama dengan 0,8. Ini sama saja kita menghitung peluang distribusi binomial yang X-nya lebih kecil atau sama dengan 12. Paham nggak? Ya, tadi kan fungsinya nx gitu ya. P pangkat X 1 min P pangkat N min X. Di mana X-nya itu lebih kecil atau sama dengan 12. Binomial X-nya mulai dari berapa? 1. Kenapa dari 1? No. Dari 1 dari 0. No. Kenapa dari 0? Karena ada kemungkinan dia nggak sukses semua. Bagus. Ketika X sama dengan 0, maka tidak ada kejadian sukses. Atau dalam konteks ini berarti nggak ada satupun anak perempuan yang suka mainan boneka. Atau gagal semua outputnya. Ya, berarti ini sama saja menjumlahkan dari X sama dengan 0 sampai berapa? 12. Sampai 12 dari distribusi peluang binomialnya. Ya. Tadi nx dikali P pangkat S 1 min P pangkat N min. Kalian substitusikan tuh dari 0 ya sampai ke 12. Ya, atau di sini peluang X sama dengan 1 gitu ya, ditambah peluang X sama dengan 2 dan seterusnya sampai peluang X sama dengan 12. Ingat dengan P-nya itu adalah 0,8, jadi sininya adalah 0,8.
Ya, kalau kita tulis ulang, X-nya sama dengan 0 sampai dengan 12. N-nya berapa? 20. X-nya bergerak, jadi biarkan saja X-nya. P-nya adalah 0,8. Pangkat X 1 min 0,8 0,2 pangkat 20 min kurang. Boleh satu-satu cari atau pakai tabel binomial, masih ingat? Enggak, masih ingat aja kalau ada tabel binomial, nggak usah ingat isinya. Ada tabel binomial ya, tabel kumulatif. Jadi nanti ada di kolom sebelah kirinya N, X-nya berapa, lalu di bagian kolomnya ini nilai peluangnya dari 0, berapa gitu ya. Lalu nanti lihat di sini berapa nilai peluangnya. Di sini sudah ada jawabannya 0,0321. Ini adalah alfa. Ya. Jadi untuk uji ini yang dia pilih seperti ini bentuk ujinya. Jadi kalau saya bilang uji ya, itu dari hipotesis sampai wilayah penolakan hak nol. Nah, wilayah penolakan hak nol itu kita bisa buat macam-macam. Nanti di StatMat kalian belajar. Kalau di StatDas itu kan sudah fix gitu ya. Pokoknya tolak hak nol kalau apa? Kalau di StatDas kita akan belajar bahwa wilayah penolakan nol ini kita bisa buat sendiri, ngarang juga bisa. Yang nanti dilihat adalah ujinya benar atau enggak, bagus atau enggak gitu. Ya, berdasarkan wilayah penolakan nol. Nah, untuk uji ini nih, ya, untuk uji ini ternyata alfanya itu adalah 0,0321. Jadi alfanya bisa kita cari dari uji yang kita lakukan. Bisa dipahami? Cara mencari 80%. alfanya? Ya. Ada pertanyaan? Enggak? Enggak. Ya. 80% dari 20, 16 gitu. Ya. 16. Bisa tergantung parameternya apa di sini. Betul. Bisa normal, bisa eksponensial. Artinya apa? Yang di StatMat 1 kalian presentasi satu-satu di 1000 peluang, masih ingat? Di sini Tanya. ya. Tapi biasanya kalau misalnya contoh-contoh seperti ini yang umum-umum yang biasa digunakan, normal, binomial, apa namanya, kayak gamma, beta gitu ya. Kalau di kuliah jarang, kalau di lapangan mungkin iya. Artinya seperti gamma, beta, distribusi gamma, beta itu kan lebih kepada quality control ya, distribusi yang biasanya dipakai di proses produksi gitu ya. Nah, itu berarti nanti kaitan kasusnya dengan kasus-kasus seperti itu. Ya. Kalau di perkuliahan biasanya paling sering keluar itu normal, binomial, eksponensial. Ingat eksponensial. Ingat aja dulu, pernah mendengar Bu gitu. Ya. Ya, seperti itu. Nah, coba lihat yang B. Hitunglah beta untuk P sama dengan 0,6. Kenapa ya? Kok kalau pertanyaan beta harus diketahui P-nya sama dengan berapa? Kira-kira kenapa ya? Nah, tadi kan katanya udah diketahui. Terima. Nol, padahal salah. Peluang, terima nolnya apa? Apa terima nol? Terima nol jika X lebih dari 12. Maka di sini X lebih dari 12. Nah, H0 salah. Kalau H0 salah, kita terima H1. P kurang dari 0,8 itu berapa sih? Kita nggak bisa nentuin ya, kecuali disuruh ditentukan. P-nya sama dengan 0,6. Oke, betul kan? 0,6 itu kurang dari 0,8? Iya, betul. Berarti di sini P-nya adalah 0,6. 0,6. Teruskan ke bawahnya. Sama kayak gitu. Ya, Iya. berarti jumlah ya dari X-nya sama dengan berapa? 13. 13 sampai berapa? 20. 20. Sampai 20. Kenapa sampai 20? Sampai anaknya Karena sampai ada 20 anak. 26. Ya, ini
13 dari 20. Oke, jadi fungsi distribusinya 20 X dikali P-nya 0,6 pangkat X dikali 0,4 pangkat 20 min X. Jadi kalian menjumlahkan dari 13 sampai 20. Ada nggak cara lain? Kalau kalian ujian nih soal beruntun kayak gini, ada nggak trik lain untuk menghitung ini? Jadi peluang X lebih kecil atau sama dengan P-nya beda ya? Iya, hitung juga sih. Yang 0,584. Jadi 0,416. Kalau yang C, tadi kalau P-nya 0,4. Nah, tinggal kalian ganti aja, ditukar ya. Jadi peluang suksesnya 0,4, yang gagalnya adalah 0,6 gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, oke, bisa juga bentuk pertanyaannya seperti ini. Tentukan wilayah penolakan yang berbentuk X lebih kecil tadi 20. Maka X-nya akan ada dari 0 sampai berapa? Sampai 20. Ya, X itu tadi banyaknya kejadian sukses kan? Iya. Jadi bisa nggak ada sama sekali yang sukses atau seluruhnya sukses. Nah, nilai peluangnya ini banyak kemungkinannya berapapun gitu ya. Nilai peluangnya ada 0,1 misalnya sampai dengan 0,8. Kalau ini ya, misalnya X lebih kecil sama dengan 12. Maka di sini 12, N-nya 20, P-nya adalah 0,8, nilai peluangnya adalah 0,0321. Jadi di sini 0,0321. Kalau pertanyaannya D, teman-teman, Lagi di HP. coba perhatikan. Kita diminta untuk mencari suatu nilai, ya, diminta untuk mencari suatu nilai X yang mana nilai peluang kumulatifnya itu dengan P-nya sama dengan 0,8 dan N-nya sama dengan 20 itu adalah 0,01. Jadi di sini cari yang P-nya adalah 0,8, oke? N-nya 20, yang mana yang di sini X yang mana yang nilai kumulatifnya adalah 0,01 gitu, paham nggak? Ya, jadi inverse-nya kalau tadi dari X kita dapatkan nilai peluangnya, sekarang peluangnya yang kita ketahui, ya peluang kumulatif yang kita ketahui, kita cari nilai X-nya mana? Paham? Kayak tabel Z, kita dapat peluang normalnya, Z-nya berapa sih? Gitu. Ya, ini maksudnya soalnya seperti itu. Jadi nilai kumulatif peluangnya sudah ada, itu tuh untuk sampai batas berapa X-nya, gitu intinya. Ya, jadi tidak ada rumus-rumus gininya, harus lihat tabel binomialnya. Ya, jadi kalau dilihat K-nya itu sama dengan 12 ternyata. Untuk yang soal E itu sama dengan 11 atau 13. Ya, 11. Jadi wilayah penolakannya X itu soalnya kurang tanda sama dengan ya. Jadi yang dimaksud wilayah penolakannya itu berarti X lebih kecil atau sama dengan 12 gitu. Yang E X lebih kecil sama dengan 11 teman-teman ya. Itu maksud soal D dan soal E. Soal D. Hitung beta untuk P sama dengan 0,6 jika wilayah penolakannya seperti yang diimplikasikan oleh pertanyaan D bagian 2. Seperti itu. Silakan ada yang ingin tanyakan dulu. Jadi seperti ini ya teman-teman. X adalah peubah acak binomial. Ini diuji hipotesis H0-nya P-nya sama dengan 0,8, H1-nya waktu nilai begitu ya. Dengan nilai peluangnya adalah 0,6 dan nilai peluang kumulatifnya itu sama dengan 0,03. Ini sama seperti yang ini. Jadi cari di tabel binomial. Oke, M-nya yang pertama 10,
Jadi di sini nanti cari N-nya 10. Nanti X-nya yang kita cari, P-nya adalah 0,6 ya. Jadi sini 0,6. Di kolom 0,6 ini dan di N sama dengan 10, mana peluang kumulatifnya yang 0,03. Nah, itu berhenti di X berapa? Ya, berhentinya di X berapa dia? Ternyata di X sama dengan 5, artinya kumulatif sama dengan 5. Maka wilayah tolak H0-nya adalah X lebih kecil atau sama dengan 5. Nah, wilayah penolakan H0 ini yang dijadikan perhitungan untuk beta. Maka betanya adalah peluang terima H0 padahal H0 benar. Kalau wilayah tolaknya X lebih kecil sama dengan 5, maka terima H0-nya apa? X lebih dari 5. Terima H0 pada H0 salah. H0 salah berapa? Ditulis H0 salah. Kenapa H0 salah 0,6? Kenapa P-nya 0,6? Kenapa menghitung beta kan terima H0 padahal H0 salah? Kenapa H0 salahnya P-nya 0,6? Ya, kalau tadi kenapa kita nggak bisa tentukan? Atau di soalnya harus di state P-nya berapa? Karena di soalnya ada nggak H1-nya? Sederhana tidak hipotesisnya? Yang soal sebelumnya? Yang tadi 0,8 nih. Nggak ada. Soal sebelumnya nih, coba lihat hipotesisnya bagaimana? Lebih kecil dari 0,8. Jadi kalau mencari beta ininya harus diketahuinya berarti di soal tuh P-nya sama dengan 0,6, P-nya sama dengan 0,4. Kalau soal yang barusan itu hipotesisnya sederhana dua-duanya. H0-nya P sama dengan 0,8, H1-nya P sama dengan 0,6. Oke. Nah, paham nggak ini kenapa kita cari wilayah tolak H0 dulu? Paham nggak? Kalau nggak paham bilang? Nggak? Nggak paham? Oke, kita ulang. Itu dong. Ya. Jadi kalau nggak paham bilang. Kalau soal yang pertama tadi, wilayah penolakannya diketahui nggak di soal? Diketahui. Alfanya diketahui tidak? Disuruh cari kan tadi. Ada nggak alfanya di sini? Nggak ada. Alfanya kita tanyakan. Alfanya kita cari ya. Soal yang ini, alfanya kita dapat, tapi wilayah penolakannya nggak ada, terus diminta cari beta. Oke. Diketahui. H0 P sama dengan 0,8. H1 P sama dengan 0,6. Alfanya adalah 0,03. Oke. Yang pertama, hitung beta dengan jumlah N-nya sama dengan 10. Yang kedua,